Oke, masih di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Kita baru mau mengundang, sudah ada, hebat, luar biasa, Jak TV. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ika. Ibu Ika di mana, Bu? Di Bekasi. Oke, Bekasi dekat ya. Ibu mau tanya boleh? Mau ngobrol-ngobrol sama Teh Dela juga boleh. Iya, mau tanya Ibu Lani? Saya mau nanya, ini boleh, silakan. Lani, mengenai terapi itu, caranya gimana ya? Terus harus beli buku atau gimana? Oh gitu, oke. Oh langsung ditutup, ya. Didengarkan aja jawabannya ya, nonton terus Ibu Lani. Tadi kita sebenarnya sudah jelasin ya, tapi boleh diulang lagi bagaimana terapinya. Mungkin Ibu ini tertarik ingin datang ke Ibu atau dengan bukunya saja mungkin latihan sendiri gitu, bisa gimana? Oke, jadi sebetulnya dulu kenapa ada buku karena banyak sekali ibu-ibu yang minta. Saya di luar kota gimana, saya yang jauh dengan Bu Lani gimana, akhirnya saya menulis buku. Maaf, Ibu hanya ada di Jakarta ya? Enggak, sekarang banyak sekali. Oh banyak, oke nanti diceritain, silakan. Banyak sekali sekarang. Jadi kalau biasanya kalau kondisi cukup tenang, itu dengan membaca buku aja cukup. Tapi rata-rata kalau saya lihat di Jakarta, ini Teh Dela dulu kan di Bandung ya, di Jakarta tuh ibu stres. Oh iya, jauh. Kerja, kemudian di perjalanan. Jadi kadang-kadang dengan baca buku itu nggak cukup. Kalau memang nggak cukup, berarti harus cari terapisnya. Di Bekasi udah banyak sekali Bu, teman-teman saya yang belajar dan dia buka praktek. Di Bekasi banyak sekali, bisa lihat di Facebook ya. Kemudian kalau cukup tenang hanya dengan baca buku karena ada panduannya lengkap. Buku itu panduan semuanya. Kemudian ikuti CD-nya. Kalau enggak ya harus ke terapis. Sehingga kalau di terapis itu kita kan dieksplorasi kalau stresnya terlalu dalam, karena di saat kita menghipnosis itu kok bisa relaksasinya yang dalam. Jadi relaksasi itu ada tahapan, relaksasi ringan, sedang dan dalam, sehingga nanti efeknya di saat melahirkan itu bisa nyaman, alami, bisa maksimal, ya, bisa lancar. apa yang kita itu nggak lupa lagi gitu ya. Nah untuk alat-alatnya sendiri ini bisa didapetin di mana aja? Kalau alat-alat ini sebenarnya kan sarana aja, Mbak Mia. Jadi nggak harus, nggak harus mutlak. Karena sarana ini ada karena kalau kita terlalu stres, kadang-kadang mau cepet, ya pakai sarana beberapa macam gitu. Tapi dengan sugesti itu sebetulnya sangat-sangat bermanfaat ya. Di saat kita ulang lagi sedikit bahwa hypnobirthing ini bisa dilakukan untuk proses kelahiran apapun juga, pervaginal atau normal, sesar, waterbirth atau apapun juga. Jadi ini adalah proses sebenarnya persiapkan mental diri kita sendiri, sang ibu yang mau melahirkan, supaya tidak berpikiran negatif yang mengakibatkan malah jadi susah kontraksi dan lain sebagainya. Nah ini ketika kita mau melahirkan, kita pasang-pasang aja dulu beginian gitu di rumah sakit, boleh nggak sih sebenarnya? Boleh sebetulnya. Dokter mendukung ini nggak? Bisa ke rumah sakit mendukung ini? Jadi kebetulan saya memang melatih juga di beberapa rumah sakit. Jadi melalui proses lah. Dokter yang udah paham biasanya kalau kliennya itu ikut hypnobirthing, malah setelah ibunya melahirkan tuh di SMS. Makasih Bu Lani. Oh, itu mempermudah pekerjaan dokter ya. Bener ya, Dela ya, bener ya. Ternyata Ibu Dela bisa melahirkan dengan nyaman, tidur langsung lengkap gitu kan. Buat staf di rumah sakit dan dokternya juga nyaman banget gitu. Kenapa tidak semua melakukan ini ya sebenarnya ya, Bu? Memang impian saya adalah hypnobirthing ini merupakan satu program untuk ibu hamil, selain pelatihan fisik yang udah ada, karena fisik aja nggak cukup. Iya benar, betul kan ya Mbak Dela ya. Dan sebetulnya kita dengan hypnobirthing itu pengennya outputnya. Jadi kalau selama hamil ibu rileks, bayi ngerasain gitu. Jadi pada saat lahir pun bayi akan lebih tenang. Proses menyusuinya lebih mudah gitu. Jadi satu program yang bagus buat ibu hamil yang harus diikuti. Iya, oke. Nah, Dela sendiri kan tadi Ibu Lani bilang bahwa bayi mendengar, bayi mengerti perasaan dan sebagainya. Tapi yang namanya ibu hamil mah sensinya ada. Kadang lagi berantem sama sang suami, kadang keadaan lingkungan tidak mendukung gitu loh. Ada nggak fase-fase itu yang akhirnya bener ngerasa wah manfaat banget ini hypnobirthing, jadi lebih menenangkan diri atau gimana? Ada, pasti ada ya, cobaan-cobaan gitu bilangnya. Cobaan-cobaan kayak gitu pasti ada. Entah itu masalah dengan lingkungan, masalah dengan suami, itu pasti ada. Tapi setelah itu gimana kita menanganinya? Memang ya ada yang memang kalau aku biasa emosi itu ya udah keluarkan, emosi dikeluarkan saat itu ya udah, begitu udah selesai emosinya sudah, jangan diungkit lagi, jangan dipendem jadi time bomb, itu kan bahaya. Jadi biar kita relax itu emosinya kita lepas aja. Pada saat itu kita marah, tapi lepasnya ya tentu
ada banyak cara ya. Ada yang melepas marah dengan berapi-api, ada dengan marah-marah atau dengan menulis atau dengan nangis. Kalau aku mungkin dengan nangis. Insya Allah ya dengan keluar itu emosi keluar. Udah begitu dari situ langsung berpikir iya ya masalahnya begini. Baru bisa berpikir jernih. Iya, kadang gitu. emosi dulu baru emosi keluarin dulu. Gitu. Baru oh iya ternyata permasalahannya begini-begini. Jadi lebih tenang gitu. Itu yang diajarkan di hypnobirthing juga. Itu diajarkan juga, tapi kalau aku memang karena dari buku saja baru menjelang lahiran baru aku ke terapis kan. Jadi memang tergantung orang ya. Kalau emang orangnya kurang percaya diri lebih baik ketemu terapis. Oke. Gitu. Ada yang mementorkan. Ada yang membantu gitu. Ya. Oke. Nah, Della sendiri memang setenang ini atau dari dulu atau sejak ikut aku karena baru pertama karakternya tenang. Mungkin ya nggak ngerti juga sih. Jadi lebih mudah kali ya. Iya, kalau aku kan, mudah. aduh kayak itu. Ada beda. Memang mungkin aku tipikalnya ya gitu kali ya. Lebih tenang dan emang aku pengennya tuh handle sendiri. Bisa memanage ya. semua. Jadi mungkin jadi oh iya ini mungkin karena aku oke dengan itu dan aku memang maunya sendiri ya. Jadi itu tersugesti sendiri gitu. Jadi lebih mudah mungkin lebih mudah untuk karakternya seperti Della. Tapi justru orang-orang seperti aku atau ibu-ibu yang lain yang adalah notabene juga mungkin tinggal di Jakarta, sebenarnya orangnya tenang-tenang aja, tapi karena tinggal di Jakarta, aduh, aku tuh 9 bulan mau ngelahirin besoknya, itu paginya masih hari itu masih kerja. Masih harus bekerja gitu loh. Berarti kan memang sudah harusnya relax apa segala macam, aku masih harus kerja. Mungkin itu orang-orang seperti aku yang juga sangat penting untuk ikut hypnobirthing ini ya gitu loh, karena ya kita nggak bisa menghindari kadang lingkungan yang memaksa untuk kita seperti itu. Tapi ada efek samping nggak sih dari hypnobirthing ini? Ada. Apa? Ketagihan. Itu bukan efek samping. Efek samping yang positif maksudnya. Positif, gitu ya? lebih jadi positif. ketagihan hamil. Ketagihan rileksnya. Ketagihan rileksnya. Jadi sebenarnya efek samping selalu ada karena hipnosis itu kan sugesti ya. Jadi kita harus menguasai sugesti. Sugesti itu contohnya seperti ini, kayak misalnya ibu mau bersalin gitu ya. Kemudian pada saat pendampingnya atau bidannya atau dokter, ayo jangan ngeden di mata gitu kan. Itu pasti kita begini kan. Jangan ngeden di mata tuh gimana sih? Jangan ngedennya di mata. Oh iya. Karena pada saat kita ngeden di saat bersalin tuh kan kita dalam kondisi yang panik biasanya. Apapun akan kita lakukan. Iya, jadi kata-kata jangan itu harusnya jangan diucapkan. Iya, itu memang secara psikologis tidak Ibu boleh. ngedennya di bawah. Nah itu dalam kondisi emosi yang intens tuh gerbang bawah sadar buka semuanya. Nah di situ hati-hati sekali. Memang kita memberikan sugesti yang positif. Berarti pihak dari rumah sakit atau dokter atau apapun juga harus melakukan. Sebaiknya. Iya dong. Maksudnya dia yang akan memotivasi kita untuk si bayi keluar. Kan? Memang sebaiknya waktu pas saya dulu karena itu didukung rumah sakit dan program rumah sakit. Jadi bidan yang nemenin juga dia tuh paham tentang itu. Jadi nggak yang menyebutkan kata-kata negatif tuh tidak gitu. Jadi tuh kayak semua all environment itu mendukung hari itu proses kelahiran seorang bayi dengan Mbak Dellanya sudah dibekali, lalu juga pihak rumah sakit mendukung, itu ya, itu keren ya. Jadi desainnya Semua kamar bersalin memang kalau bisa mendekati seperti ruangan doa. Iya ya. Sebetulnya bayi itu nggak usah diteriak-teriakin, secara otomatis dia pasti akan keluar. Apalagi kalau udah waktunya, gitu kan? dia juga udah bosan kan kali. Gitu. Biasanya kita menyemangati, tapi ada unsur emosinya juga, gitu kan? Unsur takutnya juga, gitu. Nah harusnya, itu yang harus bisa di manage harusnya. Ini ada pakai musik atau apa juga begitu? Jadi sarananya itu ruangannya dibuat redup dulu. Betul. Di ruang bersalin juga kalau bisa jangan terlalu lampunya terang-terang. Bisa pakai headlamp gitu ya. Kemudian AC-nya jangan terlalu dingin. Kalau dingin tuh kita cenderungnya kaku. Gitu. Kaku akan pengaruhnya ke hormonal. Kemudian kasih musik relaksasi, kasih aromaterapi, dan yang paling penting ini pendampingnya dokter dan bidannya. Jadi kalau kita kondisikan semuanya dan ibunya juga memberdayakan diri, alhamdulillah bisa melahirkan dengan nyaman. Jangankan itu, suasana rumah sakit dan baunya aja udah bikin kita stres kadang-kadang. Kalau waktu aku lahir sih memang nggak ada, memang nggak pakai aromaterapi sih. Cuma aku memang relaksnya tuh kalau suara tenang, bahkan suara jam aja aku nggak suka. Bisa tolong nggak keluarin jamnya dulu? Aku waktu itu gitu, karena nggak bisa aku dengar suara jam itu. Jadi ada orang beda-beda kan. Aku terganggu dengan suara itu, jadi itu disingkirkan dulu. Boleh ya kita seperti itu. Jadi orang-orang beda. Gimana cara dia buat
tenang tuh gimana? Itu disampaikan aja sama bidannya, sama dokternya. Oke. Ya, baik. Kita masih punya berapa segmen lagi? 1 segmen lagi. Tetap bersama kita ya. Ini semakin menarik. Tetap di Kinanti.